Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dengan judul Al-Urjuza Ilmi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada bait syair yang ke-87, yaitu tentang perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, kemudian dihancurkannya Masjid Dirar untuk menghilangkan bahayanya. Dan sebelum kita lanjut pada bait yang ke-88 tentang haji yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka ada sedikit tambahan yang perlu untuk kita sampaikan terkait dengan kedatangan dari utusan Bani Thaqif. Kedatangan dari utusan Bani Thaqif. Bani Thaqif adalah penduduk yang tinggal di kota Taif, yang mereka dahulu pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 masa kenabian untuk dimintai tolong ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan dan ujian di kota Mekkah, maka beliau meminta bantuan kepada penduduk kota Taif dari kalangan Bani Thaqif. Beliau berdakwah ke kota Taif untuk mengajak penduduk Taif masuk Islam, namun tidak ada satupun yang menerima dakwah beliau. Satupun tidak ada, bahkan seluruh mereka menolak. Bahkan bukan hanya itu, pada akhirnya Nabi SAW diusir, akan dilempari hingga kaki beliau berdarah, yang menyebabkan malaikat mendatangi Nabi SAW dan menawarkan kepada beliau agar menimpakan 2 gunung besar kepada penduduk kota Taif. Namun Nabi SAW tidak menerima tawaran tersebut karena beliau masih memiliki harapan akan ada generasi setelahnya yang akan menerima Islam.
dan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkabul. Pada tahun ke-9 Hijriah datanglah utusan dari Bani Thaqif untuk mempelajari Islam sekaligus untuk masuk ke dalam Islam dan mempelajari agama Islam. Kita baca penjelasan singkat dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Beliau mengatakan wa qadima wafdu Thaqif ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan hadhihi sanah. Dan utusan dari Thaqif datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pada bulan Ramadan tahun ini, tahun ke-9 Hijriah. Fa aslamu, dan mereka semua masuk Islam. Wa kana sababu dzalik, dan sebab hal tersebut, anna Urwah bin Mas'ud, bahwa Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi sayyidahum, yang merupakan tokoh mereka, kana qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mansarifahu atau munsarafahu min Hunain wa Taif. Jadi ada seorang Bani Thaqif yang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, bahkan tokoh dia ini, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Hunain dan Taif. Setelah perang Hunain dan perang Taif. Wa qabla wusulihi ila al-Madinah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Ya, kalau kita kembali kepada perang Hunain dan perang Taif, maka ini berlalu sebelum terjadinya perang Tabuk. Ya, sebelum terjadinya perang Tabuk. Perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah, lalu dilanjutkan dengan perang Taif. Kemudian setelah itu Nabi SAW kembali ke kota Madinah, dan sebelum sampai di kota Madinah, tokoh dari Taif yang bernama Urwah bin Mas'ud menemui Nabi SAW lalu masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan Islamnya dalam keadaan baik. Wasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-ruju'i ila qaumihi, dan beliau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada kaumnya, liyad'uhum ila Allah azza wajal, untuk mengajak mereka untuk berdakwah kepada Allah azza wajalla. Fa'adina lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Wa huwa yakhsha alaih, meskipun beliau juga mengkhawatirkannya. Karena Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi seorang diri, khawatir ketika berdakwah kepada kaumnya ia akan mendapatkan, yaitu ujian, ia akan mendapatkan gangguan. Falamma raja'a ilaihim wa da'ahum ila al-Islam ramauhu bin nabli faqataluh, dan benar saja ketika Urwah bin Mas'ud kembali kepada kaumnya penduduk kota Taif lalu mengajak mereka untuk masuk Islam, maka mereka pun membunuh Urwah bin Mas'ud ini dengan anak panah. Jadi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi tewas di tangan kaumnya sendiri. Ya. Nah, ketika mereka membunuh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, maka ada muncul penyesalan di dalam diri mereka. Tsumma innahum nadimu, kemudian mereka menyesal. Wa ra'au annahum la taqata lahum biharbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melihat tidak mungkin mereka mampu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang menjadi poin utama sebab
Bani Tsaqif itu masuk Islam. Awalnya karena mereka sudah tidak memiliki harapan untuk mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekedar hanya supaya mereka aman saja. Karena kalau mereka tetap berada di atas agama mereka, tidak mau ikut masuk Islam, tidak menutup kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerangi mereka, berdakwah kepada mereka. Kalau tetap dihalangi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam besar kemungkinan akan menyerang mereka lagi. Dan mereka sadar nggak akan mungkin bisa mengalahkan pasukan Rasulullah SAW, sehingga mereka daripada repot-repot mending kita masuk Islam saja, cari aman. Ya mungkin kurang lebih seperti itu analisa singkatnya. Itu awalnya. Nah, faba'athu wafdahum ilaihi faqadimu ilaihi bi Ramadan kama qaddamna. Maka mereka pun mengutus. Jadi Bani Tsaqif, penduduk kota Taif, mengutus yaitu beberapa orang untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Wa kanu sittah, jumlah mereka ada 6 orang. Ya, jumlah mereka ada 6 orang. Fa awwalu man basara bihim Al-Mughirah ibn Syu'bah Ats-Tsaqafi. Maka orang pertama kali yang melihat mereka adalah sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah Ats-Tsaqafi. Al-Mughirah bin Syu'bah ini sahabat yang mulia, juga berasal dari Bani Tsaqif, tetapi sudah lebih dulu masuk Islam. Al-Mughirah ibn Syu'bah Ats-Tsaqafi, dan dia adalah keponakan dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang tadi kita sebutkan, beliau masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang Hunain dan perang Taif. Lalu kembali kepada kaumnya untuk berdakwah, dan ternyata ia tewas di tangan kaumnya. Nah, Al-Mughirah ibn Syu'bah lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan Urwah bin Mas'ud. Dan Al-Mughirah ibn Syu'bah sendiri adalah keponakan dari Urwah bin Mas'ud. Ya, Al-Mughirah ibn Syu'bah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Naam. Kemudian saat itu Al-Mughirah ibn Syu'bah sedang menggembalakan hewan. Ya, menggembalakan hewan. Wa aqbala bihim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjumpai mereka, yaitu utusan dari Tsaqif yang akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahum fit tariq kaifa yusallimuna alaihi. Lalu Al-Mughirah ibn Syu'bah mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengucapkan salam yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Mughirah fabasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqudumihim. Namun ternyata Abu Bakar lebih dahulu memberikan kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar gembira kepada Rasulullah tentang kedatangan mereka. Ya. Fa anzalahum sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka, utusan dari Tsaqif ini, di mana? Di masjid. Jumlahnya 6 orang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan mereka tenda di dalam masjid untuk mereka menginap. Nah, di antara pelajaran dari kisah ini yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya orang kafir tinggal di masjid untuk mendengar seruan agama Islam. Karena saat itu mereka dikisahkan belum masuk Islam. Ya, jadi mereka dibiarkan tinggal di masjid
dengan harapan mereka melihat suasana kaum muslimin di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini utusan yang perlu untuk dimuliakan. Ya. Kemudian wa kana safiru bainahum wa bainahu Khalid ibn Sa'id ibn Al-As. Dan penengah atau delegasi atau perwakilan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Faqana ta'amu ya'tihi min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendapatkan makanan sebagai tamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'kuluna hatta ya'kula Khalidun qablahum. Tapi mereka tidak makan sebelum Khalid makan terlebih dahulu. Ya, jadi Khalid itu ibaratnya mungkin yang menjadi penengah, yang menjadi penyambung komunikasi antara Nabi SAW dengan perwakilan dari Bani Thaqif. Nah, pada akhirnya mereka masuk Islam. Jadi 6 orang ini utusan dari Bani Thaqif akhirnya masuk Islam. Namun ada yang menarik di sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keislaman mereka awalnya keislaman dengan syarat. Keislaman dengan syarat. Ya. Apa syarat mereka? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa aslamu wa syaratu an yubqiya indahum taghiyatahum. Mereka masuk Islam, namun mereka memberi syarat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan berhala mereka itu ada di sisi mereka, yaitu Lata. Lata adalah berhala penduduk kota Taif. Penduduk kota Taif dari kalangan Bani Thaqif. Ya. Wa an la tuhdam. Mereka minta jangan dihancurkan. Falam yujibuhum sallallahu alaihi wasallam ila dzalik. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkan. Mereka masuk Islam tapi jangan dihancurkan berhalanya. Maka Nabi tidak mengabulkan. Fasa'alu an la yahdimu bi aidihim taghiyatahum. Lalu mereka mengalah. Ya enggak apa-apa. Tetapi mereka meminta bukan mereka yang menghancurkan berhala tersebut. Ya. Fa ajabahum ilaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hal tersebut. Jadi mereka merasa tidak masalah kalau berhala mereka dihancurkan, tapi jangan melalui tangan mereka. Maka Nabi menerima permohonan tersebut. Wa ba'atha ma'ahum Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb wal Mughirah ibn Syu'bah lihadmiha fahadamaha. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Sufyan kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala tersebut. Lata akhirnya apa? Hancur. Wa'aduma dzalika ala nisa'i Thaqif. Dan hal tersebut membuat para wanita dari Bani Thaqif merasa takut. Wa taqadu an yusibahuma minha su'un. Mereka meyakini bahwa 2 orang yang menghancurkan berhala Lata ini akan tertimpa petaka, kualat bahasa kita. Wa qad tanaza bihimul Mughirah ibn Syu'bah hina hadamaha fa kharra sari'ah. Dan Al-Mughirah ibn Syu'bah sempat mencandai mereka dengan melakukan sedikit acting. Apa itu? Setelah menghancurkan Lata, dia pun apa? Terjatuh pingsan. Wa dzalika bitawatu'in minhu wa min Abi Sufyan. Tetapi ini settingan.
Dia sudah mengatakan kepada Abu Sufyan, nanti habis saya hancurkan Lata ini, saya pura-pura pingsan, supaya orang-orang itu merasa benar yang menghancurkan Lata akan kualat. Ya. Naam. Liyuhimahum anna dzalika minha, agar memberi dugaan kepada mereka bahwa apa yang mereka yakini itu benar terjadi. Kualat gitu ya. Tsumma qama yubakkituhum wa yuqarri'uhum radhiyallahu anhu. Namun setelah pura-pura pingsan tadi, Al-Mughirah ibn Syu'bah pun bangkit lalu menghancurkan dan merobohkan, yaitu sisa-sisa berhala yang ada. Fa aslamu wa hasuna islamuhum, hingga akhirnya penduduk Taif yang lain pun masuk Islam dan Islam mereka dalam keadaan baik. Ya, jadi awalnya orang-orang merasa khawatir yang akan menghancurkan Lata akan kualat, akan mendapatkan musibah. Nah, itu sempat mereka yakini semakin mantap tatkala Al-Mughirah ibn Syu'bah pura-pura pingsan. Tapi mereka kan nggak tahu. Ya, itu hanya sekedar settingan. Dan setelah itu Al-Mughirah ibn Syu'bah bangkit lalu menghancurkan sisa-sisa yang ada, menunjukkan bahwa ternyata dugaan mereka salah. Dan ini harus betul-betul kita yakini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita dihadapkan pada menghancurkan sesuatu yang berbau kesyirikan, ketika kita merasa mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan menghancurkan sesuatu yang berbau kesyirikan, maka jangan pernah khawatir sedikit pun akan kualat. Justru iman kita harus kita perkuat, yakin bahwa perbuatan ini justru semakin meninggikan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin menunjukkan bahwa kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi masalah adalah menimbang madarat yang ada ketika kita menghancurkan sesuatu yang berbau kesyirikan. Al-Mughirah bin Syu'bah justru diperintah Rasulullah SAW. Ya, justru pemimpin yang memerintahkan hancurkan Lata, robohkan Lata. Adapun kita, ini harus hati-hati. Tidak semua simbol-simbol kesyirikan yang kita jumpai dengan seenaknya kita hancurkan. Maka umat perlu didakwahi terlebih dahulu sebelum kita menghancurkan simbol-simbol kesyirikan yang ada. Ya, jadi PR kita adalah menimbang dan menakar maslahat dan madarat. Tapi ketika kita memiliki kekuatan dan dipastikan tidak ada madarat yang muncul, contoh apabila ada di dalam sekup rumah kita ada salah seorang anak kita yang membawa sesuatu yang berbau kesyirikan, dan sepenuhnya anak kita bisa kondisikan, maka kita hancurkan, jangan ragu. Apalagi anak kita tidak tahu, ya apa yang membawa ini? Oh, ini kata teman jimat. Loh, tidak boleh, di dalam Islam ada jimat. Sini ayah hancurkan. Ya. Tapi kata teman nanti kualat. Bismillah, enggak. Ya. Dengan izin Allah kita menghancurkan simbol kesyirikan tersebut dan tidak akan terjadi apa-apa insyaallah. Naam. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada lagi yang menjadi permintaan mereka, disebutkan di dalam referensi yang lain. Mereka mau masuk Islam
tetapi meminta agar tidak diharamkan yang namanya zina. Maka Nabi SAW menolak permintaan mereka. Tidak, zina tetap haram. Ya sudah, mau tidak mau akhirnya mereka menerima. Lalu mereka juga minta agar tidak diharamkan khamr. Dan lagi-lagi Nabi SAW menolak. Tidak, khamr tetap haram. Dan juga tadi sudah kita sebutkan mereka meminta agar Lata jangan dihancurkan. Dan Nabi tidak menerima permintaan mereka. Artinya persyaratan mereka tidak ada yang diterima oleh Nabi SAW. Kalau mau masuk Islam ya harus rela Lata dihancurkan, zina diharamkan, khamr diharamkan. Pada akhirnya mereka terpaksa awalnya. Ya gimana lagi? Dan mereka apa? Awalnya terpaksa masuk Islam. Namun akhirnya Rasulullah SAW memilih salah seorang dari mereka yang bernama Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Dipesani sama Rasulullah SAW bahwa kamu yang akan menjadi pemimpin dari Bani Saqif. Nabi menugaskan Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi sebagai seorang dai. Ya, karena dia adalah seorang pemuda yang rajin menuntut ilmu dan juga sudah menghafal beberapa surat di dalam Al-Quran. Tujuannya bisa membimbing penduduk kota Taif untuk mengamalkan agama Islam yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pada akhirnya sebagai pemeluk agama Islam yang baik. Jadi awalnya mereka berat meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut, namun dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah, mereka menerima dengan tulus. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, utusan dari Bani Saqif yang datang kepada Nabi SAW pada tahun 9 Hijriah di bulan Ramadan. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pembahasan bait yang ke-88 dan 89. Berkata An-Nazim rahimahullahu ta'ala, wa hajja bin nasi Abu Bakrin wa tham tala bara'atan Aliyun wa hatam an la yahujja musyrikun ba'du wa la yatufa 'arin dha bi amrin fa'ala. Yang artinya wa hajja bin nas, dan memimpin haji manusia yaitu Abu Bakar. Abu Bakar memimpin haji manusia. Wa thamtala bara'atan Aliyun wa hatam, dan kemudian Ali radhiyallahu anhu membaca surat Bara'ah, awal surat Bara'ah, wa hatam, dan ini kewajiban yang ada, yaitu menetapkannya. Apa itu? Bahwa tidak boleh lagi ada musyrikun, seorang musyrik yang berhaji setelah ini. Wala yatufa'arin, dan juga tidak boleh ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Zabi amrin, dan ini adalah perintah dari Nabi SAW. Fa'ala, dan mereka berdua Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma melaksanakannya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala tentang dua bait syair ini, jadi secara garis besar di tahun 9 Dzulhijjah pada musim haji, ya tadi sudah kita sampaikan utusan dari Bani Saqif datang di bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi waktu yang apa? Tidak terlalu lama. Ya, nyambung jadi ini.
Jadi setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, musim haji. Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memimpin jamaah haji. Untuk memimpin jamaah haji. Dan ini terhitung musim haji kedua kaum muslimin. Karena musim haji pertama di tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW menunjuk sahabat Attab bin Usaid untuk memimpin jamaah haji, khususnya bagi penduduk kota Mekah. Nabi tidak haji di tahun itu. Nabi SAW setelah Fathu Mekah di bulan apa? Ramadan. Di bulan Ramadan Nabi menaklukkan kota Mekah. Kemudian setelah itu beliau melakukan berbagai macam aktivitas militer, perang Hunain, perang Taif, ya. Nah ini di bulan Dzulqa'dah beliau umrah setelah kembali dari Ji'rana setelah selesai dari perang Taif. Setelah itu Nabi tidak berhaji. Nabi tidak berhaji. Nabi kembali ke kota Madinah, dan di saat haji beliau menunjuk seorang penduduk Mekah yang bernama Attab bin Usaid, seorang pemuda, untuk memimpin jamaah haji di tahun 8 Dzulhijjah. Di tahun 8 Hijriah. Nah, itu rombongan haji Islam yang pertama. Rombongan haji Islam yang kedua tahun depannya, yaitu sekarang ini, tahun ke-9 Hijriah. Dan lagi-lagi Nabi tidak berangkat haji. Nabi menunjuk seorang pemimpin jamaah haji. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi yang memimpin haji di tahun 9 Dzulhijjah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nanti di tahun ke-10 Dzulhijjah baru Nabi SAW yang memimpin haji kaum muslimin dengan jumlah yang paling besar, dan ini dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Tidak lama setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Taib. Nah, jadi Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin jamaah haji di tahun 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian Nabi SAW juga menyuruh atau menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan kepada penduduk kota Mekah, ya, tentang berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku kesyirikan, yang ditandai dengan dibacakannya surat Bara'ah. Surat Bara'ah adalah nama lain dari surat apa? At-Taubah. Ya. Nah, di antara kandungan utama dari surat At-Taubah terkait dengan ibadah haji, orang-orang musyrik mulai tahun ini tidak boleh mengadakan haji, tidak boleh melaksanakan haji. Berarti ini menunjukkan tahun kemarin masih boleh. Cuman yang mimpin jamaah haji dari utusan Rasul SAW, Attab bin Usaid. Orang-orang musyrik yang tidak masuk Islam, ya mereka berhaji ala mereka, tetapi tidak memimpin. Nah, di tahun ini Nabi memberikan pengumuman yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, di antaranya setelah ini tidak boleh lagi ada orang musyrik yang haji. Mereka dilarang untuk mengerjakan haji. Demikian pula Nabi SAW memerintahkan Ali untuk mengumumkan kepada mereka tidak boleh ada lagi yang tawaf telanjang. Dan ini seperti yang pernah kita sampaikan, di antara perangai jahiliyah
di antara tata cara haji ala jahiliyah, yaitu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, namun mulai tahun depan tidak boleh ada lagi yang tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, dan hal ini dilakukan dengan baik oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau mengatakan wahajja bin nasi Abu Bakrin, dan Abu Bakar memimpin manusia ibadah haji, ai fi sanati tasi'ah minal hijrah, yaitu di tahun ke-9 Hijriah. Hajja Abu Bakrin bin radhiyallahu anhu bin nas, Abu Bakar berhaji memimpin manusia. Wa thamma tala bara'atan Aliun, kemudian Ali membaca awal-awal surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Ai wa hunaka tala Aliun radhiyallahu an, disitulah Ali radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Ta'ala, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, terjadi atau Allah dan Rasulnya telah berlepas diri kepada orang-orang yang kalian adakan perjanjian, wahai kaum muslimin, dari kalangan orang-orang musyrikin. Ya, jadi sudah tidak ada lagi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Ditegaskan di dalam surat At-Taubah, ya. Wa hatam, dan ini adalah suatu hal yang hatam. Wal hatmu al-amrul qati, yang dimaksud adalah perkara yang telah diputuskan, perkara yang sudah ditegaskan, yang tidak bisa ditawar lagi. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, an la yahujja musyrikun ba'du wa la yatufa 'arin. Demikian pula di antara hal yang diumumkan saat itu, tidak boleh ada seorang musyrik pun yang haji setelah ini, dan juga tidak ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Lianna ahla syirki kanu baqina ala halihim as-sabiqah fil hajj, karena orang-orang musyrik mereka dalam keadaan seperti ini, ya, semenjak dahulu kala ketika mereka beribadah haji. Makanya mungkin di antara hikmah Nabi SAW menunda hajinya, ya, karena kondisi jamaah haji di tahun ke-8, di tahun ke-9 itu mungkin masih campur baur. Belum ada penegasan orang musyrik dilarang haji, dan belum ada larangan bahwa orang musyrik dilarang tawaf dalam keadaan telanjang. Karena yang melakukan ini pasti orang musyrik, pasti yaitu orang-orang yang masih mengamalkan perangai jahiliyah. Ya. Nah, itu belum ditegaskan pada saat tahun 8 dan tahun ke-9 Hijriah. Nah, setelah tahun ke-9 ini nanti akan kita sebutkan hadisnya. Nabi SAW mengultimatum penduduk kota Mekah, tidak boleh orang musyrik haji setelah ini, dan juga tidak boleh ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, hadisnya terdapat di dalam Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, ia mengatakan, ba'atsani Abu Bakrin fi tilkal hajjah, Abu Bakar mengutusku. Siapa? Abu Hurairah. Ya, Rasulullah mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin jamaah haji, dan Abu Bakar mengutus Abu Hurairah fitilkal haji atau fitilkal hajjati, pada musim haji itu, fi muadzinin, ya, Abu Hurairah diutus di antara para sahabat yang mengumumkan, ba'atsahum yauman nahri yu'adzinuna bimina,
Abu Bakar mengutus mereka pada hari Nahar, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, untuk mengumumkan sesuatu di Mina. Jadi tanggal 10 Zulhijjah jamaah haji berkumpul di mana? Di Mina. Abu Bakar mengutus beberapa orang untuk memberikan pengumuman. Apa itu pengumumannya? Kata Abu Hurairah, an la yahujja ba'dal 'ami musyrik. Setelah tahun ini tidak boleh ada lagi orang musyrik yang haji. Wala yatufa bil baiti uryanun, dan tidak boleh ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang, harus berpakaian. Qala Abu Hurairah mengatakan, fa'adzana ma'ana Aliyun yauman nahri. Ya, atau sebelumnya, thumma ardafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ali bin Abi Thalib. Kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus Ali bin Abi Thalib, wa amarahu an yu'adzina bi bara'ah, dan memerintahkan Ali untuk mengumumkan hal tersebut bersama dengan diturunkannya surat Bara'ah, surat At-Taubah. Nah ini, wa qala Abu Hurairah mengatakan, fa'adzana ma'ana Aliyun yauman nahri fi ahli Mina bi bara'ah. Maka Ali pun ikut mengumumkan bersama kali pada hari raya Idul Adha di sekitar penduduk Mina, yaitu jamaah haji yang berada di Mina, apa isi dari surat Bara'ah, surat At-Taubah. Wa an la yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufa bil baiti uryanan, yaitu tidak boleh ada lagi orang musyrik yang haji setelah ini, dan tidak boleh ada lagi yang tawaf dalam keadaan telanjang. Berarti kapan ini dijalankan? Tahun depan. Karena tahun ini sudah lewat. Ya, tahun ini sudah lewat. Apa? Orang musyrik masih ada yang haji. Mereka juga ada di Mina. Orang musyrik juga mungkin sudah ada yang terlanjur tawaf dalam keadaan telanjang. Makanya mereka saat berada di Mina, diumumkanlah hal tersebut oleh sebagian sahabat. Ya, Abu Bakar mengirim Abu Hurairah di antara orang-orang yang memberikan pengumuman kepada jamaah haji, dan Rasulullah SAW secara khusus memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surat At-Taubah sekaligus mengumumkan keputusan tadi. Dilarang tahun depan orang musyrik haji, dan juga dilarang tawaf dalam keadaan telanjang. Maka zabi amrin fa'ala, perintah ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala, mereka berdua Abu Bakar dan Ali itu menjalankannya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada sedikit tambahan tentang peran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk membacakan surat At-Taubah atau awal-awal surat At-Taubah kepada jamaah haji yang ada di sana. Ya. Disebutkan dalam sebuah penjelasan, wa kana sadru surati Taubah qad unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da khuruji Abi Bakrin radhiyallahu anhu bil hujjaji ila Makkah. Dan awal surat At-Taubah itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar bersama dengan jamaah haji dari kota Madinah menuju kota Mekah. Ya. Jadi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengutus Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji dari Madinah menuju apa? Mekah. Ternyata setelah itu diturunkan surat At-Taubah.
Abu Bakar sudah apa? Berangkat. Nah, ini Abu Bakar sudah berangkat. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu naiban anhu yatluha 'alan nas. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai wakil dari beliau untuk membacakan awal-awal surat At-Taubah itu kepada manusia. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi Nabi mengutus Abu Bakar untuk memimpin jamaah apa? Haji. Setelah Abu Bakar berangkat, turun surat At-Taubah. Nah, surat ini harus disampaikan kepada manusia. Surat ini harus disampaikan kepada manusia, sehingga mau tidak mau Nabi mengutus sahabat yang lain untuk membawa pesan ini, karena Abu Bakar sudah apa? Berangkat. Akhirnya Ali yang dipilih untuk menjadi wakil Rasulullah SAW membacakan surat At-Taubah di hadapan apa? Manusia. Nah, waqila, dan ada yang mengatakan kana min adatil Arab, di antara kebiasaan orang Arab, an yakuma bi ibramil uhud au naqdiha sayyidul qaum au man yanubu anhu min qarabatih. Ada yang mengatakan di antara kebiasaan bangsa Arab, kalau ada pembatalan perjanjian, kalau ada yaitu pembatalan perjanjian, maka harus pemimpin kaum yang menyampaikannya langsung atau perwakilannya dari kalangan kerabatnya. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum diturunkan surat At-Taubah, maka yang nampak belum ada larangan bagi orang musyrik untuk ikut apa? Haji. Belum ada larangan bagi orang musyrik untuk tidak boleh mengikuti haji. Jadi seakan-akan masih ada perjanjian boleh orang musyrik mengerjakan haji, meskipun tata caranya apa? Sendiri-sendiri. Meskipun mereka harus tunduk di bawah pemimpin jamaah haji yang ditunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Allah turunkan surat At-Taubah, maka di situ ada pembatalan perjanjian. Yang awalnya orang musyrik boleh mengerjakan haji, sekarang tidak boleh. Nah, pembatalan ini menurut kebiasaan bangsa Arab harus disampaikan oleh pemimpin kaum. Dalam hal ini harusnya Rasulullah SAW yang menyampaikan surat At-Taubah kepada masyarakat. Namun ternyata Rasulullah SAW berhalangan sehingga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menjadi wakil beliau menyampaikan firman Allah tersebut, yaitu awal-awal surat At-Taubah. Ya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah diturunkannya surat At-Taubah dan disampaikan kepada manusia yang ada di Mina, tahun depan maka Masjidil Haram, Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah, Mina bersih dari orang-orang musyrik, dan Ka'bah juga bersih dari orang-orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Taib. Kita lanjutkan satu bait lagi, bait yang ke-90. Qala an-nazimu rahimahullah wa ja'atil wufudu fiha tatra hadza wa min nisahu ala syahra. Kemudian datanglah utusan-utusan fiha tatra di tahun ke-9, yaitu Hijriah, berturut-turut. Jadi utusan-utusan dari kaum-kaum, bangsa-bangsa yang mereka tertarik untuk mengetahui tentang agama Islam itu datang. Tatra, berturut-turut.
Kemudian di tahun ini pula Nabi SAW mengila, yaitu bersumpah untuk tidak menyetubuhi seorang pun dari istrinya selama satu bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan tentang bait syair ini. Waja'atil wufudu fiha, dan datang para delegasi di dalamnya, ai as-sanah at-tasi'ah minal hijrah, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Wa yusamma dzalikal 'amul wufud, dan dinamakan pula tahun 9 ini tahun wufud, tahun delegasi. Dan tadi sudah kita sebutkan di awal kajian, delegasi yang datang dari Bani Tsaqif, ya, di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Dan bukan hanya mereka yang datang menjumpai Nabi SAW, ya, banyak. Tatra ay wafdan ba'da wafdin mutatabi'ain, itu utusan demi utusan datang. Jadi Nabi tersibukkan dengan menerima utusan-utusan dari kabilah-kabilah atau bangsa-bangsa yang lain. Ya, dulu Nabi SAW yang mengutus para sahabat untuk apa? Berdakwah, menyampaikan pesan Islam kepada raja-raja, dan kebanyakannya tidak diterima. Ini. Namun setelah kota Mekah ditaklukkan, setelah Nabi SAW melakukan peperangan dengan orang Romawi, ya, maka sekarang kaum muslimin sudah memiliki yaitu kedudukan di mata bangsa-bangsa yang ada, ya. Akhirnya datanglah utusan-utusan itu untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam. Disitulah Nabi SAW tersibukkan, ya. Qala Ibnu Katsir mengatakan, wa tawataratil wufudu hadhihi sanah, dan utusan-utusan delegasi-delegasi itu datang berturut-turut pada tahun ini. Wa ma ba'daha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mud'inatan bil Islam, dan juga setelahnya mereka utusan-utusan tersebut datang tunduk untuk mengikuti agama Islam. Wa dakhirina fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Ya, jadi sekarang panennya. Dulu dakwah penuh dengan kesulitan, penuh dengan penolakan. Sekarang justru banyak dari kabilah-kabilah yang datang tertarik dengan Islam. Nah ini ya. Jadi tahun ke-9 itu juga dikenal dengan apa? Tahun Al-Wufud, ya. Amul Wufud, tahun utusan-utusan, tahun delegasi-delegasi. Kemudian di tahun ini juga terjadi salah satu peristiwa terkait dengan rumah tangga Nabi SAW, yaitu Nabi SAW bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya dalam waktu satu bulan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi syahra, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilak istri-istrinya selama 1 bulan. Jadi Nabi bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya dalam waktu 1 bulan. Falamma madat 29 yauman ghada aurah, ketika sudah lewat 29 hari, maka beliau pun apa? Kembali. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, innaka halafta an la tadkhula syahran, engkau sudah bersumpah untuk tidak mengumpuli istrimu selama sebulan. Nah, ini 29 hari kok sudah apa? Kok sudah kembali gitu ya. Sudah apa? Mulai mengumpuli istrinya lagi. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, inna syahra yakunu tis'atan wa ishrina yauma, sesungguhnya 1 bulan itu 29 hari. Ya.
Jadi ini dalil yang sangat jelas bahwa hukum asal jumlah 1 bulan itu berapa hari? 29 hari. Kalau tidak terlihat hilal baru digenapkan menjadi berapa? 30. Ya. Jadi secara asal jumlah 1 bulan itu 29 hari. 6. Jadi Nabi tidak melanggar sumpahnya. Nabi bersumpah sebulan tidak akan mengumpuli istrinya. Setelah 29 hari Nabi mengumpuli istrinya kembali. Dan ini tidak melanggar sumpah. Wa ma'na ala min nisahi dan maksud Nabi mengilah istrinya ay halafa alaihi salatu wassalam an la yadkhula alaihinna syahra kamila. Itu Nabi SAW bersumpah tidak mengumpuli istrinya seorang pun selama 1 bulan penuh. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah ila ini dibahas tersendiri di dalam fikih, yaitu muamalah, khususnya dalam hal rumah tangga, yang intinya diperbolehkan bagi suami ya untuk tidak mengumpuli istrinya dan bersumpah selama satu bulan. Ya, bersumpah selama 1 bulan tidak mengumpuli istrinya. Adapun apa alasan Rasulullah SAW, maka ini bisa kita bahas pada yaitu kondisi yang lain ya, atau mungkin bisa dibahas pada ustadz yang lainnya, karena ini masalah fikih ya, masalah fikih muamalah. Yang jelas Nabi pernah melakukan hal itu, dan dari situlah kita mengambil kesimpulan bahwa 1 bulan itu apa? 29 hari. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan kajian kita di sore hari ini dan akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu bait yang ke-91. Wallahu taala alam bissawab. Baik, mungkin yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.